warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5? Hari ini kita belajar mata pelajaran IPAS dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Baik anak-anak ibu, dengan mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya, Ananda diharapkan bisa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya adalah nama yang diberikan manusia pada radiasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dan cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarnya adalah medan listrik dan medan magnet. Sebelum kita mengetahui sifat-sifat dari cahaya, Ibu punya beberapa pertanyaan nih untuk kalian jawab. Yang pertama, bagaimana kira-kira cahaya itu bisa merambat? Pertanyaan kedua, pernahkah anak-anak Ibu melihat bayangan kalian sendiri? Mengapa nak ada bayangan? Terus, apa yang mempengaruhi bentuk bayangan itu? Pertanyaan yang ketiga, pernahkah anak-anak ibu di sini bercermin? Terus, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Pertanyaan selanjutnya, warna pelangi itu sangat indah ya. Bagaimana pelangi itu bisa terbentuk? Mari kita jawab pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat dari cahaya tersebut. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Tahukah anak-anak ibu, ternyata cahaya bisa merambat atau bergerak lurus, tidak melengkung maupun berbelok loh. Hal ini bisa terlihat saat cahaya matahari merambat lurus ketika melewati celah-celah kecil seperti pohon yang rimbun. Dan juga bisa kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping ini, ketika kita melubangi kertas, maka cahaya bisa merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Apabila tidak ada cahaya, tentu tidak ada pantulan yang diterima mata sehingga kita tidak bisa melihat benda. Jadi, contoh dari cahaya bisa dipantulkan yaitu ketika kita sedang bercermin. Cahaya dari lampu akan merambat ke cermin. Lalu cahaya yang dipantulkan ke mata kita, akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda-bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Hal ini karena adanya sifat cahaya yaitu bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga dengan transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda transparan seperti kaca jendela. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap dan tertutup seperti pada tembok rumah kita. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ya anak-anak ibu. Seperti terlihat pada gambar pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Jadi kelihatannya nampak ya bahwa sendok itu terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan.
Jadi di sini cahaya putih adalah gabungan dari berbagai macam warna. Cahaya matahari salah satunya. Cahaya yang menembus prisma itu akan dibiaskan atau dibelokkan dan terurai menjadi warna-warni pelangi yang indah. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari seperti yang terlihat pada gambar. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya membentuk bayangan. Seperti kita ketahui, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Hal ini juga bisa terlihat pada gambar yang ada di samping, yaitu ada beberapa anak yang sedang berjalan dan matahari menyinarinya, maka bayangan anak tersebut nampak jelas. Gimana anak-anak ibu, apakah seru pelajaran hari ini tentang cahaya dan sifat-sifatnya? Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya anak-anak. Dan sampai berjumpa lagi pada pelajaran selanjutnya.